Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita mulai perkuliahan kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita lanjutkan ya. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita praktek ya, menyajikan data secara langsung ya, praktek secara langsung menggunakan Zoom. Kalian coba membuat ya, menyajikan data meskipun yang idealnya 4 orang, jadinya cuma 2 orang yang praktek ya. Tidak masalah, mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya ya itu bisa dioptimalkan kembali, ada 4 orang yang siap untuk melakukan praktek nanti ketika pertemuan lewat Zoom. Namun sebelumnya seperti sebelumnya ya, saya akan menjelaskan dulu ya, saya akan menunjukkan dulu bagaimana langkah-langkahnya, konsepnya, baru nanti pertemuan berikutnya kita akan praktek lewat Zoom ya. Oke, kita lanjutkan masih tentang statistik deskriptif ya. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke penyajian data dalam bentuk angka ya. Oke, sebagaimana dari ini ya, definisi statistik deskriptif ya, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, angka. Tabel, grafik sudah kita bahas, sekarang kita akan coba masuk ke penyajian data dalam bentuk angka, yang tidak lain adalah pengukuran data ya, tidak lain adalah pengukuran data itu. Nah, setidaknya ini ya yang akan kita bahas cakupannya ya. Jadi pengukuran data nanti terbagi menjadi 3, ada pemusatan data, penyebaran data, bentuk data ya. Sebenarnya ada lagi satu, yaitu hubungan 2 variabel itu. Nah, tapi tidak saya cantumkan di bagian sini ya. Tuh. Nah, pemusatan data, penyebaran data, bentuk data itu nanti berkaitan dengan bagaimana kita melihat satu variabel ya, data dari suatu variabel secara independen. Nah, sedangkan nanti yang ukuran hubungan 2 variabel berarti dia melibatkan 2 variabel, bagaimana hubungannya ya, begitu. Nah, itu bedanya. Nah, karena ini sudah berbicara tentang pengukuran data ya, maka nanti kita akan berhadapan dengan data-data kuantitatif ya, bukan data kualitatif. Kita bisa mengolah data yang kualitatif tapi diangkakan dulu gitu ya. Sebagaimana misalnya data kuesioner ya, itu kan sebenarnya dia bukan data kuantitatif tapi data kualitatif ya. Setuju, sangat setuju itu sebenarnya data kualitatif, tapi ketika dia diberi skor gitu ya, misalnya sangat setuju 5, setuju 4 gitu ya, diangkakan. Nah, itu memungkinkan kita untuk mengolahnya, menentukan ukuran dari data tersebut ya, menentukan pemusatan datanya, penyebaran datanya maupun bentuk datanya. Ya, intinya nanti yang akan kita olah pada pengukuran data ini adalah data yang berupa angka, data kuantitatif ya. Pemusatan data ada min, median, modus ya, kuartil. Kemudian penyebaran data ada jangkauan data, varians, simpangan baku. Sedangkan nanti bentuk data ya, itu ada kemiringan atau istilah lainnya skewness, dan keruncingan atau kurtosis. Nah, ini ukuran-ukuran data. Oke. Nah, ukuran data ini nanti ada 2 istilah ya. Ukuran data untuk sampel disebut dengan statistik ya. Nah, meskipun pada pertemuan awal ya, ketika kita bicara tentang statistik itu ya teknik mengolah data. Tapi selain teknik mengolah data, statistik juga bisa dipahami sebagai ukuran sampel. Misalnya rata-rata sampel itu statistik. Itu. Sedangkan ukuran populasi disebut parameter ya. Berarti rata-rata populasi disebut parameter ya. Ini kita perlu membedakannya karena nanti juga lambangnya ya, lambang rata-rata. Misalnya rata-rata saja. Lambangnya rata-rata untuk sampel itu menggunakan tanda X bar ya. Huruf X yang kemudian bagian atasnya ada garisnya X bar. Sedangkan kalau rata-rata untuk populasi
itu menggunakan simbol mu. Ya, simbol mu yang seperti apa nanti sambil kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya, nanti akan ketemu dengan simbol mu. Itu. Jadi beda antara ukuran data, ukuran sampel dan ukuran populasi. Lanjut. Nah, ini ya tadi pemusatan data ya, ada mean, median, modus, kuartil, desil. Itu. Berbicara tentang pemusatan data artinya dari sekian banyak data ya, dari data yang kita miliki gitu ya. Misalnya data hasil ujian PAI gitu ya, mahasiswa A sampai Z gitu ya. Maka kita bisa melihat bagaimana data itu berkumpul, bagaimana data itu memusat gitu ya. Ini contoh yang kemarin juga pernah saya berikan ya, gambaran betapa pentingnya, betapa statistik itu juga bagian dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sebagaimana ketika saya menanyakan berapa durasi waktu yang kita perlukan gitu ya dari rumah ke kampus gitu ya. Itu dari sekian banyak uji coba berangkat dari rumah ke kampus gitu ya. Uji coba pertama itu 30 menit, uji coba kedua 31 menit, uji coba ketiga 28 menit dan seterusnya gitu ya. Nah, dari sekian banyak uji coba itu, lalu kenapa kita kemudian bisa menjawab 30 menit gitu ya. Nah, itu adalah proses pemusatan data. Dari sekian banyak uji coba itu, oh ternyata rata-rata mean ya, atau paling sering, seperti saya sampaikan yang kemarin yang modus, paling sering itu kalau dari rumah ke IAIN itu paling seringnya 30 menit. Nah, itu pemusatan data. Selain modus tadi ya, ada rata-rata ya, mean ya, rata-rata, dan median atau nilai tengah. Itu. Nah, ini berbicara tentang pemusatan data. Gambarnya seperti itu. Selain mean, median, modus ya. Kalau mean tadi rata-rata, median nilai tengah, modus nilai yang sering muncul. Ya, kalau kuartil, desil, persentil ini adalah pemusatan data di beberapa titik tertentu. Itu. Nah, tapi kita akan fokus ke 3 ukuran pertama dulu ya, mean, median, modus. Itu. Ini rumusnya, kalau kita menghitung secara manual maka kita gunakan rumus ini ya. Nah, tadi seperti saya sampaikan ya. Sebentar, saya coba. Oke, nah ini. Rata-rata untuk data sampel dia menggunakan tanda X bar. Lambang X bar. Sedangkan rata-rata dari data populasi itu menggunakan apa itu sampel, apa itu populasi. Nah, mudah-mudahan nanti kita sampai pada pembahasan itu ya. Yang jelas lambangnya berbeda ya. Ini sama-sama rata-rata, tapi ini yang sampel, ini yang populasi. Ini namanya mu ya. Nah, ini saya katakan namanya. Alhamdulillah udah ketemu pada kesempatan kali ini. Oke. Kalau data tunggal pakai rumus ini, kalau data berkelompok, kalau datanya berupa data yang sudah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya, yang berupa interval-interval, itu kita pakai rumus yang kedua. Saya akan jelaskan sekilas saja karena nanti kita akan prakteknya menggunakan Excel ya, biar lebih praktis. Ini modus adalah nilai yang sering muncul, gitu ya. Kalau kita punya data 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, maka nilai yang sering muncul adalah 2. Sesederhana itu. Nah, itu kalau data berkelompok, nah ini pakai rumus yang data berkelompok tadi itu ya, yang saya katakan data berkelompok itu adalah data yang berupa tabel dalam bentuk rentang ya, yang pernah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Itu. Kita pakai rumus ini. Median nilai tengah gitu ya. Kalau kita punya data 1, 2, 3, maka nilai tengahnya adalah 2. Kira-kira begitu. Nah, tapi di sini ya nilai tengahnya adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Misalnya kalau kita punya data 2, 1, 3, maka kita urutkan dulu menjadi 1, 2, 3, maka nilai tengahnya 2 gitu ya. Jadi bukan berarti ketika datanya 3, 1, 2 kemudian nilai tengahnya 1 ya, tidak. Tapi diurutkan dulu menjadi 1, 2, 3, maka nilai tengahnya 2. Bagaimana kalau nilai tengahnya, misalnya datanya begini, 1, 2, 3, 4. Maka nilai tengahnya 2 dan 3. Berapa nilai tengahnya? 2 tambah 3 bagi 2. 5 bagi 2, 2,5. Maka nilai tengahnya 2,5. Nah, kira-kira begitu. Median. Oke.
Nanti nilai min, median, modus itu ada kaitannya dengan bentuk dari data. Ya. Data itu kalau nanti kita tampilkan dalam grafik ya, seperti yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, itu dia akan nilai min, median, modus dan itu akan mempengaruhi bagaimana bentuk grafiknya. Ya, karena ini data kuantitatif ya, berarti nanti bentuknya berupa histogram ya. Nah, kalau nilai min, median, modusnya itu sama ya. Jadi ada data gitu ya, ketika dirata-ratakan nilainya 5, ketika dilihat nilai tengahnya juga 5, nilai yang sering munculnya juga 5, maka nanti grafiknya akan berbentuk grafik yang simetris. Atau disebut dengan distribusi frekuensi yang sempurna, bentuknya simetris ya. Seperti pada gambar A ya. Seperti pada gambar. Tuh. Ini ketika nilai rata-rata median modusnya sama. Tapi kalau nilai min, median, modusnya berbeda, maka nanti terbentuk kurva yang miring ya, entah itu miring positif atau miring negatif. Nah, tergantung nilai dari min, median, modusnya. Kalau nilai modus lebih kecil dari median, nilai median lebih kecil dari nilai rata-rata, maka dia akan miringnya positif. Tapi kalau sebaliknya, maka dia miring negatif. Itu. Jadi ketika kita melihat min, median, modus, kita bisa memperkirakan bagaimana bentuk grafiknya, kurvanya. Yang tidak lain juga sama ya maknanya, kalau min, median, modus itu sama nilainya, maka dia data itu berdistribusi normal. Kalau sebaliknya jika tidak, data itu tidak berdistribusi normal. Apa kepentingan kita mau mengetahui data itu berdistribusi normal atau tidak? Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Nanti ada alasan kenapa kita harus tahu data itu berdistribusi normal atau tidak. Kita akan bahas. Oke. Lanjut. Itu tadi pemusatan data ya, min, median, modus. Nah, selain pemusatan data, ada penyebaran data. Gitu ya. Kalau tadi berbicara bagaimana data itu memusat, sekarang kita berbicara bagaimana sebaran datanya. Itu. Nah, ukuran-ukurannya ini juga sangat banyak ya. Tapi nanti kita akan fokus ketika nanti di Excel, kita akan fokus di varians sama simpangan baku. Karena ini yang akan sering kita gunakan pada pembahasan pertemuan berikutnya. Varians, simpangan baku. Ya meskipun selain itu ada jangkauan data, jangkauan interkuartil gitu ya, koefisien ragam gitu ya. Tapi nanti yang kita lihat varians dan simpangan baku. Begitu. Nah, berbicara penyebaran data itu berkaitan dengan konsistensi data. Konsistensi data. Saya coba berikan gambaran ya. Kenapa penting mengetahui penyebaran data? Misalnya nih, suatu produk air minum kemasan seharusnya memuat 100 ml. Misalnya kalau kita beli air mineral botol atau gelas gitu ya, itu ada labelnya kan berapa di sana volumenya gitu ya. Misalnya di situ volumenya 150, maka seharusnya isi air yang ada dalam kemasan itu 150 ml. Nah itu. Nah perusahaan ini coba melakukan uji ya. Ada dua cara mengisi air mineral. Ada cara A, ada cara B, ya. Dan dia mau lihat gitu ya, bagaimana kualitas pengisiannya, gitu. Ternyata dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali uji coba mengisi air mineral ya, yang cara A itu menghasilkan ini ada yang 135 ml isinya, ada yang 145 dan seterusnya sampai 170. Yang B itu 153, 147, 152, 148, 151, 149. Gitu. Nah, prosedur manakah yang lebih baik? Gitu ya. Ini kalau kalian rata-ratakan ya, baik yang A maupun yang B, itu kalau dirata-ratakan itu sama-sama hasilnya 150. Jadi rata-rata pengisian airnya itu 150. Tapi mana yang lebih baik antara A dan B? Nah, dalam hal ini prosedur pengisian air mineral yang lebih baik adalah yang B. Kenapa yang B? Karena yang B itu
lebih konsisten gitu ya. Meskipun sama-sama 150 ml rata-ratanya, tapi gitu ya. Dari standar 150, pengisian pertama kelebihan 3 ml. Yang berikutnya kekurangan 3 ml. Yang berikutnya kelebihan 2 ml, berikutnya lagi kekurangan 2 ml. Yang satunya lagi, berikutnya lagi kelebihan 1 ml, berikutnya lagi kekurangan 1 ml. Ya. Jadi selisihnya 3, 2, 1. Meskipun tidak ada yang sama persis 150 ya. Nah, tapi di sini dia lebih konsisten pengisiannya karena selisihnya hanya 3, 2, 1. Kita bandingkan dengan yang A gitu ya. Di sini selisihnya berapa? Dari 135 itu 15 selisihnya. Kurang 15 mili. Ini kekurangan, yang berikutnya kekurangan 5 mili. Ini juga 5 mili. Ini kelebihan 5 mili. Ini persis 150, tapi yang berikutnya itu kelebihan 20 mili. Jadi meskipun yang A juga sama-sama ya rata-rata 150, bahkan ada satu kali percobaan yang dia dapat persis 150, tapi karena dia tidak konsisten gitu ya, jaraknya cukup jauh, maka prosedur B itu lebih baik daripada prosedur. Nah, disinilah alasan kenapa kita penting juga mengetahui penyebaran data. Oke, ini rumus penyebaran data ya, ada ragam. Kalau kita ingin mengukur ragam pada populasi, maka rumusnya ini. Kalau sampel rumusnya ini ya. Sama, lambangnya beda untuk populasi dan sampel. Simpangan baku. Simpangan baku itulah akar dari ragam gitu ya. Jadi kalau ragamnya itu sekian, maka tinggal diakarkan. Makanya kan kalau ragam itu bentuknya kuadrat, maka simpangan bakunya tidak dalam bentuk kuadrat. Gitu. Nah, tapi nanti ketika kita praktek kita akan menggunakan Excel ya. Tuh. Setelah pengukuran pemusatan data, kemudian penyebaran data, sekarang adalah bentuk data atau bentuk distribusi data. Yang terbagi jadi dua tadi ya, skewness atau kemiringan dan kurtosis atau keruncingan. Tuh. Nah ini kalau bentuk data ya, itu berkaitan dengan bagaimana gambar grafiknya, gambar diagramnya. Oke. Kemiringan atau skewness, ini rumusnya ya. Yang dari nilai skewness nanti, kalau nilai skewnessnya negatif, berarti dia mereng ke kiri, mencengnya ke kiri. Kalau nilai skewnessnya positif, berarti dia mencengnya ke kanan, miringnya ke kanan. Tapi kalau dia 0, berarti dia simetris. Gitu. Itu kalau skewness. Sama ini juga kita akan hitung dengan Excel saja. Kemudian kurtosis, ya, keruncingan. Nah, kalau kurtosis nanti, kalau nilai kurtosisnya lebih dari 3, maka nanti distribusinya adalah distribusi data tinggi atau grafiknya nanti meruncing. Istilahnya laptop kurtik. Kalau nilai kurtosisnya kurang dari 3, maka dia distribusi data rendah. Maka bentuk grafiknya nanti agak tumpul ya, agak melandai. Pelatih kurtik istilah lainnya. Sedangkan kalau nilai kurtosisnya 3 ya, atau mendekati 3, maka dia disebut dengan data normal, distribusi dari data normal atau mesokurtik. Nah itu, ini juga nanti kita akan menggunakan Excel. Nah ini yang nanti harapannya bisa jadi kesimpulan kita. Jadi data berdistribusi normal itu yang pertama, nilai mean, median, modusnya sama atau minimal hampir sama. Kemudian nilai kemiringan, kemencengan atau skewnessnya mendekati 0 atau persis 0 ya. Dan nilai keruncingan atau kurtosisnya mendekati 3 atau persis 3 ya. Karena memang yang benar-benar sama dengan 0, sama dengan 3 atau mean, median, modusnya benar-benar sama tuh hampir tidak ada ya. Tidak ada data yang benar-benar berdistribusi normal persis sempurna, tidak ada. Tapi yang mendekati sangat mungkin masih ada. Nah itu. Jadi ketika kita ingin menyimpulkan data ini berdistribusi normal atau tidak, kita bisa melihat dari mean, median, modus, skewness, dan kurtosisnya. Oke, nah ini teorinya ya. Ini teorinya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke prakteknya. Bagaimana caranya? Nah, ini sudah saya siapkan data ya. Data ini juga nanti saya akan bagikan
ke kalian, biar kalian bisa juga latihan. Ada responden 1 sampai 35, kemudian diukur ya tingkat religiusitasnya dan motivasi belajarnya. Oke, mohon maaf ya, ternyata ketinggalan satu, ada yang belum kita bahas setelah keruncingan. Oke, korelasi. Oke, biar selesai semua teorinya dulu ya, baru nanti kita bahas prakteknya. Korelasi atau hubungan, tadi saya katakan ya, hubungan antar dua variabel. Ya, jadi dua variabel itu kita bisa lihat bagaimana hubungannya, bagaimana korelasinya. Jadi, apakah terdapat hubungan yang positif atau negatif, apakah hubungannya kuat atau lemah. Misalkan gitu ya, kita ingin melihat hubungan antara, sebagaimana tadi contoh data yang kita miliki ya, hubungan antara motivasi dan religiusitas. Ada nggak korelasi? Korelasi antara religiusitas dan motivasi belajar. Gitu ya. Ketika korelasinya positif, yang itu ditandai dengan nilai korelasinya positif ya, maka dikatakan korelasinya positif. Itu maknanya apa? Dalam konteks religiusitas dan motivasi belajar, semakin tinggi, semakin religius seseorang, maka semakin tinggi motivasi dirinya. Itu dikatakan memiliki korelasi positif. Tapi kalau korelasinya negatif, yang ditunjukkan dengan nilai korelasinya negatif gitu ya, itu maknanya apa? Semakin tinggi religiusitasnya ya, semakin religius seseorang, maka sebaliknya semakin rendah motivasi dirinya. Itu berarti dia hubungannya, korelasinya negatif. Itu kalau dari sisi tanda positif negatif. Kemudian dari sisi angkanya, kalau dia mendekati 1 atau mendekati negatif 1, maka semakin kuat hubungannya. Ya, kalau dia mendekati 1 berarti semakin kuat korelasi positifnya, tapi kalau dia semakin mendekati negatif 1 berarti semakin kuat korelasi negatifnya. Tapi kalau dia semakin mendekati 0 berarti semakin lemah hubungannya. Atau kalau dia 0 berarti tidak ada hubungan sama sekali gitu ya. Misalnya korelasi antara religiusitas dan motivasi diri, ternyata korelasinya hasilnya 0, berarti nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungan gitu ya. Jadi religiusitasnya kemana, motivasinya kemana gitu ya. Nggak ada hubungan. Gitu. Nah ini korelasi. Oke, nah baru kita bisa lanjut ke praktek. Kita punya data ini, ada 35 responden dengan nilai religiusitas dan motivasi belajarnya. Nah kita mau melihat ya, kita mau mengukur ya, kita mau mengukur mean, median, modusnya, kita mau mengukur varian, simpangan bakunya, kita juga mau mengukur skewness dan kurtosisnya, kita juga mau melihat bagaimana korelasi antara religiusitas dan motivasi belajar. Oke, gimana caranya? Ya, di bagian atas dari Excel kita itu ya, ada file, home, insert, page layout, formula, data ya. Kita pilih data. Nah ini. Nah nanti di sebelah kanan atas ada fitur data analisis. Ada fitur data analisis. Tapi umumnya kalau Excel kita ini belum pernah dipakai untuk analisis data, itu tidak muncul. Maka kita mesti munculkan dulu. Gimana caranya? Kita pilih file. Kemudian kita pilih options, akan muncul kotak dialog baru. Di sebelah kiri kita pilih add-ins, kita klik, kemudian kita ke bawah, bagian bawah ada pilihan go. Nah di sini itu kalau belum muncul maka analisis toolpath-nya belum dicentang. Nah kita harus beri tanda centang, baru kita klik OK. Maka nanti akan muncul di bagian data sini, yaitu data analisis. Oke. Kalau sudah muncul kita klik data analisis. Oke, diklik. Kemudian di sini ada banyak pilihan ya. Nah, kita pilih yang deskriptif statistik ya, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Ini bagian dari statistik deskriptif ya, maka kita pilih deskriptif statistik, kita klik OK. Nah, dia akan muncul kotak dialog baru. Dia minta memasukkan input rank ya. Ini kalau tampilan awal dia semuanya masih kosongan ya. Nah kira-kira kalau tampilan awal seperti ini.
Nah, di input rank itu kita blok semua data kita dari judul kolomnya, religiusitas, motivasi belajar, sampai datanya. Gitu. Itu kita blok, ya. Kita blok semua datanya itu di input rank. Kemudian group by-nya kolom ya, benar bahwa ini ada 2 variabel dan variabel ini dikelompokkan berdasarkan kolom ya. Jadi ini kolom B religiusitas, kolom C-nya motivasi belajar. Jadi udah benar. Kecuali nanti kalau data kita itu memanjang, berarti nanti pengelompokannya rows ya. Nah, menyesuaikan dengan bagaimana penyajian data kita. Oke. Kemudian nih output option, output analisis deskriptifnya ini mau kita taruh di mana? Mau kita lihat di mana? Kita bisa lihat itu di lembar yang berbeda ya. Ini kan ada sheet 1, sheet 2. Kita mau buat sheet baru untuk menaruh hasil datanya, atau kita letakkan di sheet yang sama saja. Kalau di sheet yang sama kita bisa pilih output range, kemudian kita mau taruh di mana? Kita taruh misalnya di samping sini ya, kita taruh di sini. Nah, kita klik, oke, sehingga muncul nanti di sini letaknya. Kemudian ini kita beri tanda centang ya, summary statistiknya, confidence-nya, ini dan terakhir ini. Oh, ini nggak perlu ya, mohon maaf, ini nggak perlu, ini nggak perlu. Ini juga nggak perlu, cukup summary statistiknya saja. Yang ini belum kita perlukan. Oke, kalau sudah kita bisa klik OK, akan muncul sendiri ya. Nah ini, kita tinggal mau apa ya? Kita mau rata-rata, udah ada rata-ratanya religiusitas 84,71, rata-ratanya motivasi belajar 76,77 ya, tanpa harus menggunakan rumus. Mediannya juga udah ada, modusnya juga ada. Ini modus ya. Nah, ini saya akan tandain ya, yang penting-penting. Ini min, median, modus. Ini simpangan baku ya, standar deviasi. Ini variance atau ragam tadi. Ini kurtosisnya, ini skewness-nya. Ini nilai minimum, nilai maksimum. Ini kalau dijumlahin semua, banyaknya data 35. Oke. Nah ini. Nah sekarang coba kita kaitkan dengan karakteristik distribusi normal. Bahwa distribusi normal itu mean, median, modusnya hampir sama. Nah, bagaimana dengan religiusitas? Data religiusitas dia mean-nya 84, mediannya 83, modenya 81. Ya, agak berbeda sedikit ya. Artinya mungkin ini belum mendekati distribusi normal. Itu. Bagaimana kalau dari skewness-nya? Skewness-nya mendekati 0 tidak? Skewness-nya mendekati 0, 0,1. Tapi kalau mau lebih meyakinkan, kalau dia nilainya 0,000001, nah itu berarti mendekati 0. Begitu. Tapi kurtosisnya, kalau syarat kurtosis ya harus 3, tapi di sini kurtosisnya negatif 1. Nah, ini berarti data religiusitas itu tidak berdistribusi normal. Karena mean, median, modusnya tidak sama ya. Hampir sama pun juga masih belum. Skewness-nya memang mendekati 0, tapi kurtosisnya tidak sama dengan 3. Gitu. Bagaimana dengan motivasi belajar ya? Mean, median, modusnya ya 76, tapi modenya 85, modusnya 82. Mohon maaf, 82 ya. Ini beda berarti tidak berdistribusi normal ya. Skewness-nya juga mendekati 0, tapi kurtosisnya negatif 1. Nah, berarti ini tidak berdistribusi normal. Gitu. Jadi kita bisa menyimpulkan data ini ya, religiusitas atau motivasi belajar itu berdistribusi normal atau tidak. Itu. Nah, selanjutnya korelasi ya, korelasi. Oke, untuk korelasi kita klik data analisis, kita pilih correlation ya, itu ada correlation ya, kita klik oke. Nah, kemudian sama ya langkahnya, kita blok semuanya, religiusitas dan motivasi belajar beserta datanya. Nah, pengelompokannya berdasarkan kolom tadi ya, sama. Nah, karena tadi kita mengikutkan judul kolomnya yaitu religiusitas dan motivasi belajar ya. Tadi kan kita ikutkan ya, ikut di blok ya.
Ini kita ikutkan blok juga kan judul kolomnya ya. Maka di sini kita harus beri tanda centang bahwa baris pertamanya itu adalah judul kolomnya. Jadi jangan ikut diolah gitu ya. Output range-nya sama ya, kita bisa letakkan di lembar ini juga. Kita taruh di sini. Baru kita mau taruh di mana? Taruh di sini di bawahnya misalnya, kita klik OK. Nah ini nilai korelasi antara motivasi dan religiositas, yaitu sebesar 0,15 ya. Nilainya positif, artinya korelasi antara religiositas dan motivasi belajar itu positif. Semakin religius, semakin tinggi motivasinya. Tapi kalau dari sisi nilainya dia 0,1 ya, sangat kecil ya, dari sangat jauh dari 1 dan tapi malah mendekati 0 ya. Berarti apa? Hubungannya lemah, korelasinya lemah. Nah, itu kita bisa simpulkan dari nilai angka. Oke, itu ya tentang bagaimana cara kita menentukan pengukuran data ya, baik itu pemusatan, penyebaran, bentuk data maupun korelasi antar dua variabel. Ya, untuk penjelasan kali ini saya anggap cukup ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa kita bahas di grup atau nanti kita clearkan di pertemuan berikutnya menggunakan Zoom. Sementara saya akhiri dulu. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.